Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa. Sebelum Demak, Kerajaan Majapahitlah yang menguasai wilayah Kadipaten Demak. Ibu kota Majapahit ada di Trowulan. Raja terakhirnya yaitu Brawijaya V. Sebelum menjadi raja, ia tinggal di Palembang dan menikahi seorang putri muslim bernama Putri Campa dari Cina. Dari pernikahan beda agama itu lahirlah Raden Patah di Palembang. Karena Brawijaya harus ekspansi wilayah ke Pulau Jawa, ia menitipkan Putri Campa kepada Adipati Palembang yaitu Arya Damar. Arya Damar pula lah yang menjadi ayah tiri Raden Patah. Sejak kecil, Raden Patah memiliki nama masa kecil yaitu Hasan, yang berarti kebaikan. Ketika dewasa, Raden Patah dikirim ke Jawa untuk menimba ilmu agama di pesantren Ampel, Surabaya. Ia belajar bersama Sunan Ampel yang dikenal dengan ajaran falsafah Molimo. Raden Patah kemudian menikahi putri Sunan Ampel yaitu Putri Asyikah atau Sayyidah. Karena lokasi pesantren dekat dengan pusat Majapahit yaitu Trowulan, Brawijaya V yang sudah menjadi raja memberi Raden Patah wilayah hutan Gelagahwangi di pesisir pantai utara Jawa. Wilayah itu kemudian diubah menjadi kota Demak Bintoro. Untuk menandai Demak sebagai wilayah yang berbeda, Raden Patah mendirikan Masjid Agung Demak sebagai simbol penting kekuatan Islam dan identitas baru. Kesultanan Demak semakin kuat seiring melemahnya Majapahit. Pada masa itu, Wali Songo berperan besar dalam dakwah Islam. Raden Patah lebih fokus pada penyebaran Islam dibanding dengan perluasan wilayah. Ia mengutus anaknya, Adipati Unus, untuk menyerang Majapahit. Karena saat itu, Brawijaya V telah menyerahkan tahta kepada panglimanya, yaitu Prabu Udoro. Adipati Unus tidak menyetujui hal itu dan menaklukkan Majapahit. Raden Patah juga mengutus Adipati Unus ke Malaka, sebab saat itu Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, sehingga Raden Patah khawatir nantinya Portugis juga dapat memasuki wilayah Jawa. Namun sayangnya misi itu gagal, sehingga Adipati Unus pun kembali dan harus memperkuat lagi pasukannya. Namun Adipati Unus pun akhirnya tetap harus gugur pada upaya penyerangan Malaka yang kedua. Sebab Adipati Unus tidak memiliki keturunan, akhirnya tahtanya diberikan kepada adiknya yaitu Raden Kikin. Yang sayangnya juga Raden Kikin akhirnya gugur terbunuh oleh Prawoto yang merupakan anak dari Raden Trenggana. Raden Trenggana pun akhirnya naik takhta dan masa pemerintahannya menjadi masa kejayaan Kerajaan Demak. Dia berhasil menaklukkan Tuban, pelabuhan terbesar di Jawa, serta Madiun dan Surabaya. Hal ini membuat Kerajaan Pajajaran khawatir sebab mereka melihat Demak sebagai kelanjutan Majapahit. Akhirnya, Pajajaran yang saat itu masih Hindu meminta bantuan kepada Portugis. Akhirnya pun Raden Trenggana mengirim Fatahillah atau Sunan Gunung Jati untuk menyerang Sunda Kelapa. Tapi Sunan Gunung Jati memiliki strategi untuk menaklukkan pelabuhan Banten terlebih dahulu, baru mengepung Sunda Kelapa. Akhirnya pun Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan dan diganti namanya menjadi Jayakarta yang merupakan cikal bakal kota Jakarta. Sultan Trenggana kemudian menaklukkan Kediri, Malang, Pasuruan, dan Panarukan. Namun saat berada di Panarukan, Trenggana gugur. Tahta dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Sayangnya, dendam dari Arya Penangsang muncul kembali. Ia mengirim Rungkut untuk membunuh Prawoto. Keris yang menusuk Prawoto juga mengenai istrinya. Karena tidak terima, Prawoto menarik keris itu dan menusuk Rungkut hingga mereka bertiga meninggal. Arya Penangsang juga membunuh suami Ratu Kalinyamat. Ia juga mengincar Jagatingkir dan menantu Trenggana lainnya. Pembunuh yang terakhir dikirim gagal karena Jagatingkir terlalu kuat.
Ratu Kalinyamat kemudian membuat sayembara, yaitu jika Jaka Tingkir berhasil menyingkirkan Arya Penangsang, maka tahta Demak akan diserahkan kepadanya. Jaka Tingkir lalu mengutus Ki Gede Pamenahan dan Ki Panjawi. Ki Gede dijanjikan hutan Mentawok dan Ki Panjawi dijanjikan Tanah Pati. Pasukan lalu dipimpin oleh anak Ki Gede, yaitu Raden Sutawijaya, dan mereka berhasil menaklukkan Arya Penangsang di tepian Bengawan Solo. Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Namun penerusnya yaitu Pangeran Benawa tidak mau memimpin, ia lebih memilih jalur agama. Akhirnya Arya Pangiri menggantikan dan menjadi Sultan Pajang. Ia melakukan nepotisme dan mengangkat orang-orang Demak untuk menyerang Mataram, wilayah yang dulu dihadiahkan Jaka Tingkir kepada Ki Gede Pamenahan. Pangeran Benawa dan Sutawijaya bekerja sama melawan Arya Pangiri. Lalu mereka berhasil. Pangiri dikembalikan ke Demak dan Sutawijaya diangkat menjadi pemimpin. Ia mendirikan dinasti baru, yaitu Kesultanan Mataram Islam, dan bergelar Panembahan Senopati. Itulah tadi kisah kerajaan Demak.